Nah, bukankah program kerja pemerintah itu sudah tertuang dalam RKPD, Pak? Di mana RKPD itu merupakan penjabaran dari RPJMD yang ada. Nah, makanya akan begini. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah RKPD saat ini itu tidak memasukkan jalan mantap tadi itu sebagai skala prioritas pembangunan daerah? Sebentar Pak Haji, Iya. Undang-Undang 30 Iya. saya sampaikan itu tentang pemerintah ada. Permasalahannya begini. Terkait dengan persoalan kepemerintahan. Nah, di situ semestinya harus dipahami bagaimana pemerintah ini bisa memberikan sebuah terobosan yang namanya kebijakan. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang. Tema yang kita angkat kali ini yaitu menakar kualitas pemimpin di pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk mengulasnya lebih jauh, kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dari pihak aktivis, kita perkenalkan Saudara Bin Hauti. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ipul. Sudah siap untuk berargumentasi, Mas? Oh ya, siap dong. Kayaknya bersemangat sekali. Siap dong. Lawan bicara ini sudah ada juga ini sudah. Ya. Nah, untuk narasumber yang kedua, kami juga telah menghadirkan dari pihak DPRD Kabupaten Probolinggo. Kami perkenalkan, beliau adalah Haji Aan Sugianto. Selamat malam, Pak Haji. Selamat malam, Mas. Ya, sudah siap juga untuk diskusi malam ini? Insya Allah. Baik. Untuk mengupas lebih jauh, saya akan kasih kesempatan terlebih dahulu kepada pihak aktivis Probolinggo. Saudara Bin Hauti, apa pendapat saudara berkaitan dengan realitas kepemimpinan di Kabupaten Probolinggo saat ini? Baik, terima kasih Mas Ipul. Sebelum masuk pada substansi bahasan terkait dengan kepemimpinan di Kabupaten Probolinggo ini, coba saya terangkan dulu definisi atau secara ilmiah tentang kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu adalah proses di mana seseorang dapat membimbing, mengarahkan, bahkan mempengaruhi perilaku dari seorang untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah kepemimpinan. Nah, dari kepemimpinan ini berkembang kemudian pada persoalan adalah karakteristiknya. Jadi ada beberapa gaya seperti apa yang disampaikan oleh Franklin dalam buku kepemimpinannya itu dibagi tiga. Yang pertama itu adalah kepemimpinan otokratis, yang mana di sini atau lebih dikenal dengan otoriter, Mas Ipul ya. Kepemimpinan ini lebih kepada sosok kepribadiannya atau sosok pribadinya, bahwa apa yang dipilih itu adalah menjadi sebuah keputusan yang sah tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Dan kemudian ironisnya lagi, kepemimpinan ini menganggap bawahannya hanya sebagai alat pelengkap saja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kepemimpinan demokratis, yang mana di sini lebih mengedepankan atau lebih mengangkat bawahannya untuk mensinkronisasikan antara pimpinan dan bawahan, sehingga bawahan itu dianggap manusia yang berwibawa dalam arti di sini atau manusia yang mulia, sehingga kemudian apa yang disampaikan atau apa yang diputuskan selalu berkoordinasi dengan bawahan-bawahannya untuk memberikan sebuah keputusan dan perancangan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga, ada kepemimpinan laissez-faire atau masa bodoh. Ini kepemimpinan ini kebalikan dari otokratis tadi, yaitu kepemimpinan yang lebih mendominasi pada bawahan-bawahannya, sehingga kemudian susah untuk memanajerial. Dari beberapa kriteria atau ciri-ciri yang saya sebut tadi, untuk Kabupaten Probolinggo ini sepertinya masuk kepada kepemimpinan yang laissez-faire atau masa bodoh itu. Nah, coba sedikit masuk kepada kepemimpinan seorang atau Bapak Timbul Prihanjoko sebagai wakil bupati. Namun hari ini Pak Timbul ini sebagai pemimpin mutlak, artinya
secara de jure bahwa Pak Timbul sebagai wakil bupati, tapi secara de facto beliau adalah sebagai bupati karena bisa menandatangani atau memberikan keputusan-keputusan yang sah secara undang-undang. Ya seperti itu. Jadi menurut saya Pak Timbul yang semestinya sudah 2 periode ini sudah matang, artinya mumpuni atau tidak mempunyai kemampuan untuk memanajerial segala bentuk kepemimpinan itu. Namun fakta yang terjadi hari ini, Pak Timbul ini kepemerintahan di Kabupaten Probolinggo yang seolah-olah terjadi stagnanisasi dalam hal pembangunan dan lain sebagainya, atau seolah-olah memberikan keputusan yang ragu-ragu atau seperti apa, saya pun kurang paham di situ. Cuman perlu diketahui ketika melihat dari latar belakang seorang Bapak Timbul ini yang sudah 2 periode ini sebagai wakil bupati. Namun menjadi pertanyaan kemudian bagi saya, apakah Pak Timbul ini hanya sebagai pelengkap birokrasi saja, atau memang Pak Timbul ini tidak mempunyai kapasitas intelektual untuk memanajerial bawahannya? Seperti itu pandangan saya, Pak Timbul. Baik, terima kasih. Kalau dari perspektif pihak DPRD sendiri seperti apa, Mas? Terima kasih, Mas Iful. Jadi sedikit saya lebih menekankan kepada proses regulasi yang terjadi saat ini pasca OTT kemarin. Jadi pasca peralihan, mungkin sedikit saya definisikan situasi Kabupaten Probolinggo saat ini. Jadi secara psikologis kita harus sama-sama memahami bahwa OPD saat ini memang perlu dibangun kepercayaan diri, dibangun karakter-karakter baru untuk membangun di Kabupaten Probolinggo. Cuman yang perlu kita garis bawahi sama dengan apa yang disampaikan Mas Binhu tadi, Mas Ipul. Jadi memang kita perlu sosok seorang pemimpin yang tegas, berani, terus bisa memiliki pemikiran-pemikiran cerdas untuk mengambil alih segala keputusan-keputusan terbaik untuk Kabupaten Probolinggo. Saya mendefinisikan satu hal, misalkan berkaitan dengan visi misi Kabupaten Probolinggo sebelum masa peralihan dari Pak Timbul ini. Setahu saya, Ibu Tantri kemarin sempat lebih mendominankan kepada jalan mantap. Nah, di anggaran 2022 kemarin, pasca COVID yang terjadi selama 2 tahun, kayaknya visi misi ke arah proses jalan mantap itu memang sempat tidak berjalan dengan baik. Nah, menurut pendapat saya, kenapa saya lebih ingin fokus kepada sisi program, karena bagaimanapun jika kita berbicara program, imbas positif terhadap program itu apa yang akan ditimbulkan. Jadi pada prinsipnya jalan mantap, jika jalannya bagus, otomatis perekonomian akan menunjang kepada proses peningkatan perekonomian. Apalagi kita di masa-masa pasca selesai COVID. Nah, harapan saya Pak Timbul di sini bisa mengambil langkah preventif, langkah yang lebih berani. Bagaimana caranya langkah-langkah itu bisa mendatangkan sisi positif untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Itu saja, Mas. Kita dulu mungkin tak potong Pak Haji ya. Ya. Disepakati dulu menurut Pak Haji, Mas Aan. Ya. Apakah benar apa yang seperti yang saya sampaikan adalah dalam pengamatan saya bahwa telah terjadi stagnanisasi roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo, seperti kemudian yang disampaikan tadi terkait dengan infrastruktur jalan, ini menjadi keluhan bagi masyarakat sebenarnya. Nah, sepakat enggak ketika saya mengatakan bahwa telah terjadi stagnanisasi roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo? Ya, terima kasih. Begini Mas Binhud ya. Kita kan saat ini, saya selaku leading sektor tupoksi tugas di DPRD sebagai lembaga pengawasan. Ya. Sepakati dulu Pak Haji. Maksud saya sepakati dulu. Ya. Sepakat enggak dengan pendapat atau pengamatan saya untuk Kabupaten Probolinggo ini? Saya akan menjawab. Jadi sebagai tupoksi tugas saya. Jadi tupoksi tugas saya sepakat. Saya akan menyampaikan sepakat, tapi ada dalam tanda kutip.
tanda kutip yang ingin saya sampaikan, yaitu tadi saya sampaikan kepada Mas Iful bahwa proses peralihan pasca UTT itu sangat mempengaruhi kepada OPD. Jadi secara psikologis harus kita pahami. Saya sepakat apa yang disampaikan Mas Bin Hud barusan. Tapi kita juga harus sama-sama melihat. Saya sebagai... Sepakat dari sisi mananya, Pak? Apa sisi kepemimpinan yang katanya Saudara Bin Hud di masa bodoh itu? Nah, bukan di masa bodohnya yang tadi disampaikan Mas Bin Hud, tapi dalam hal keberanian, ya keberanian untuk mengambil kebijakan. Dalam hal ini keberanian mengambil kebijakan, saya melihat lebih dominan dari kebijakan-kebijakan OPD terkait untuk mengikuti alur OPD yang ada saat ini, tapi warna genre. Jadi genre kalau saya istilahkan ya, genre sosok pemimpin itu kan harus ada genre tersendiri. Nah, saya belum melihat ada sisi itu di Pak Timbul. Ya. Makanya sisi kesepakatnya saya dengan Mas Bin Hud, tapi saya harus latar belakangi dulu Mas Ipul. Latar belakangi di saat proses secara psikologis saya harus juga beserta teman-teman DPRD untuk menggugah lagi, memberikan semangat psikologis kepada teman-teman OPD agar kita itu bisa memberikan semangat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Saya mau masuk kepada penyampaian awal dari Mas Aan tadi, yaitu mengenai program kerja pemerintah. Ya, betul. Ya, di mana pada masa kepemimpinan Bupati Katri saat itu jalan mantap menjadi prioritas utama kan? Betul. Ya. Nah, untuk saat ini yang disampaikan tadi bahwa ada kesan di mana Wabub Probolinggo, Bapak Timbul Pilihan Joko ini lebih ke arah dikendalikan oleh OPD-OPD terkait atau berdasarkan kemauan dari pihak OPD seperti itu, Pak? Kalau saya mendefinisikan begini, lebih mengikuti alur dari program OPD masing-masing tanpa ada sisi koordinasi yang menurut saya perlu ada komunikasi yang baik antara OPD dan OPD melalui Sekda kepada Pak Wabub, dalam hal ini Pak Timbul. Nah, proses seperti itu saya melihat agak sedikit terputus. Ya. Nah, bukankah program kerja pemerintah itu sudah tertuang dalam RKPD, Pak? Di mana RKPD itu merupakan penjabaran dari RPJMD yang ada. Nah, makanya akan begini. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah RKPD saat ini itu tidak memasukkan jalan mantap tadi itu sebagai skala prioritas pembangunan daerah? Nah, begini Mas, intinya jalan mantap tetap dimasukkan karena itu masuk dalam visi misi. Jadi, lalu apa yang dikedukan? Nah, yang saya sampaikan ada skala prioritas yang perlu difikirkan oleh pemerintah daerah dalam hal memilah skala prioritas mana jalan yang saat ini memiliki urgenitas yang sangat tinggi untuk dibenahi terlebih dahulu. Nah, makanya memilah itu ya kan perlu ada masukan-masukan juga. Dari proses masukan itu baru itu disampaikan kepada Sekda dan Pak Sekda menyampaikan kepada Bupati. Jadi saya melihat, kita kan sama-sama melihat saat ini. Jadi proses itu, kenapa penganggaran yang saat ini dilakukan, kita kan punya proses untuk membahas anggaran itu di badan anggaran dengan keterlibatan kita. Nah, harapan saya, pemerintah daerah itu memfokuskan anggaran itu untuk jalan mantap terlebih dahulu, tanpa mengenyampingkan program-program yang lain. X dalam tanda kutip, dalam hal urusan wajib tetap, misalkan dalam pembahasan berkaitan dengan gaji pegawai itu kan tidak bisa diindahkan juga Mas Ipul, Mas Bin Hud, sehingga proses program yang menjadi program utama berkaitan dengan jalan mantap itu, harapan saya memprioritaskan jalan-jalan yang saya anggap krusial untuk dibenahi terlebih dahulu. Tapi dengan keterbatasan anggaran. Nah, kenapa saya bilang ada keterbatasan anggaran? Karena kemarin memang dari pemerintah pusat kita ada pengurangan. Jadi istilahnya pengurangan itu tadi yang saya bahasakan ada refocusing terhadap anggaran, sehingga kita harus menekan lagi mana-mana skala prioritas yang harus kita pertimbangkan agar masyarakat itu betul-betul menikmati dengan program yang ada saat ini. Gitu. Baik. Sepertinya sebentar dulu. Sepertinya menarik ini. Ini kan saya, Pak.
Iya, Ya. iya. Jadi Tapi tunggu giliran. tapi saya potong dulu, Pak. Nanti saya akan kasih Ya. kesempatan juga Oke, baik. kepada saudara Nah, cuma Timur harapan saya untuk begini, menyampaikan walaupun aspirasinya. saya terkesan di sini yang proses diskusi saat ini lebih mendominankan kepada saya untuk tapi harapan Nggak. saya, harapan Bukan sebentar dulu, seperti itu. sebentar dulu, Iya, sebentar seperti dulu. itu. Harapan Nah. saya, Mas Siful dan Mas Binhut selaku rakyat Kabupaten Probolinggo juga harus berpikir di saat kita mengkritisi sesuatu juga harus berpikir solusi terkait Kabupaten Probolinggo agar Kabupaten Probolinggo ke depan jauh lebih baik juga. Baik, baik. Jadi jangan hanya sekedar saya saja. Jadi coba sisi solusi juga harus dipaparkan, tidak hanya dari saya saja, karena sifatnya kalau kita menjadi sosok negarawan yang baik untuk berpikir Kabupaten Probolinggo yang lebih baik ke depan, kita sama-sama berpikir. Probolinggo ini saat ini kalau teman-teman anggota dewan tidak memikirkan untuk berpikir kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo dengan kepentingan partai masing-masing, dengan kepentingan politik masing-masing. Saat ini masa era transisi ini, saya melihat teman-teman anggota DPRD masih melihat sisi untuk berbuat kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo menyampaikan kepentingan politiknya. Kenapa saya bilang menyampaikan kepentingan politiknya? Tidak ada sisi oposisi di situ memanfaatkan momentum peralihan, Mas. Jadi makanya jangan hanya menjadi tugas saya selaku anggota DPRD, tapi tugas kita semua untuk bagaimana juga membantu mencarikan solusi di era proses transisi ini. Kita sama-sama sepakati dulu, sama-sama sepakati. Iya. Pengertiannya begini, Pak Iya. Timbul saat ini memang proses masa peralihan di situ. Tapi bagaimana memberikan masukan agar Pak Timbul ini lebih berani mengambil Iya. kebijakan. Pertanyaannya seperti ini, Pak Haji. Apakah masukan itu Anda sebagai wakil rakyat di sini? Iya. Apakah masukan itu sudah pernah disampaikan kepada saudara Timbul Bihan Joko? Pastinya begini, komunikasi yang dibangun saat ini termasuk dari teman-teman anggota DPRD coba membangun silaturahim dengan Pak Timbul, masukan-masukan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman DPRD, baik dengan acara ngopi bareng, banyak hal yang dilakukan dengan Pak Timbul. Makanya ini cuma yang saya rasakan saat ini secara pribadi, saya tidak ingin menyampaikan secara global teman-teman anggota DPRD semua. Saya melihat memang saya mensepakati apa yang disampaikan Mas Binhut tadi. Saya melihat masih belum ada greget sosok pemimpin yang bisa memberikan kontribusi keberanian mengambil kebijakan yang berani untuk Kabupaten Probolinggo. Saya melihat masih seperti itu, begitu. Baik. Saya kasih kesempatan dari Baik. tadi ini. Iya, sepertinya. Iya. Sepertinya kan begini persoalannya. Saya juga coba mau masuk pada apa yang paparan yang disampaikan, khawatir terjadi lompatan gitu loh, Pak. Ya. Maksud saya seperti itu. Oke, silakan. Saya Silakan. coba untuk terkait dengan persoalan ini adalah dampak psikologi. Kalau kemudian ketika dampak psikologi ini dibiarkan, ini juga akan mati suri, Pak, ke pemerintahan Probolinggo ini, Pak. Harusnya seperti apa? Ya, seharusnya ini ada garis horizontal, Pak, untuk menjadi acuan. Artinya apa? Bisa melakukan sebuah edukasi kepada pemerintah-pemerintahan kabupaten-kabupaten yang lain. Mestinya seperti itu menurut saya. Dengan cara Ya dengan cara ada studi banding atau studi komparatif kayak gitu kan. Bagaimana juga untuk membawa atau mengadopsi ya pola kepemerintahan daerah-daerah yang lain atau bupati Sedikit saya potong Maksudnya ya. seperti Sama itu. maaf. Enggak, sedikit sebentar saya dulu, potong. Ya. belum selesai. Belum. kasih kesempatan. Iya, belum selesai masalahnya. Saya juga agak juga nih kalau di sini ini terkait dengan seperti ini. Mestinya gitu kan. Ada semacam yang disampaikan tadi adalah bahwa memang saya sebagai aktivis, Pak, ya, sebagai aktivis mampunya hanya bisa mengkritisi. Kalau minta solusi pada saya, angkat dulu saya sebagai bupati, kan begitu dong. Kan logikanya tidak kan seperti seperti itu itu. juga. Artinya Tidak apa? seperti itu. Seorang rakyat, seorang Nah, aktivis iya. gitu kan, bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sepanjang yang saya nilai pemerintah hari ini, Pak Timbul Prihanjoko masuk pada kriteria yang saya maksud adalah license fire itu. Ya, saya kritisi dulu Ya. penyampaian Mas Sudah Binur. selesai kan? Saya kritisi dulu Biar ya. kita tanggapi. Ya, Oke. saya kritisi dulu. Jadi, kalau kita berpikir menjadi sosok negarawan yang baik untuk berpikir Kabupaten Probolinggo ke depan menjadi kabupaten yang maju,
Saya rasa saya mengkritisi apa yang disampaikan Mas Bin Hud barusan. Jadi saya di sini berdiri sebagai pekerja partai. Tapi walaupun saya menjadi pekerja partai, di saat saya bertugas menjadi anggota DPRD, saya harus buang kepartean saya. Karena saya menginginkan di saat saya menjadi keterwakilan, saya ingin memberikan kontribusi positif. Jadi kontribusi positif dalam artian, saya mau mengkritisi, tapi di saat saya mengkritik, saya harus memberikan solusi. Jadi harapan saya, kalau misalkan apa yang dibahasakan Mas Bin Hud tadi, tunjuk saya dulu. Berarti masih ada kepentingan yang terselip, tak mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Itu definisi saya terhadap Mas Bin Hud barusan. Ini gimana ini Mas Bin Hud? ini begini. Dituntut untuk berikan solusi. Iya, Ya, harus ada solusi dong. Persoalan begini Bapak ya. DPR dalam konteks ini adalah pengejauhantahan dari rakyat. Ya kan, apa yang menjadi aspirasi rakyat mestinya itu ditampung, dibahas bersama dengan DPR-DPR yang lain, bahkan dengan OPD-OPD terkait. Kenapa? Yang pasti dalam perumusan sebuah perencanaan anggaran yang dimaksud tadi, tentunya juga menghadirkan beberapa OPD-OPD terkait. Itu kan, apa yang menjadi skala prioritas di situ? Ya artinya apa? Artinya DPR harus menampung aspirasi masyarakat dong. Itu kan, sehingga kemudian dalam forum itu bisa didiskusikan dan bisa melahirkan sebuah produk hukum tentunya. Bukannya apa yang disampaikan dari Mas Aan tadi itu sudah cukup aspiratif, Pak? Betul. Sepakat. Iya. Sepakat. Jadi, tapi kemudian ketika saya sebagai aktivis kemudian bagaimana dituntut untuk memberikan solusi, suatu hal yang mustahil. Apakah saya diberi kesempatan Mas Ipul untuk saya menyampaikan apa yang meluruskan apa yang disampaikan Mas Saya Ipul? akan kasih kesempatan kepada Mas Aan, tapi kita rehat sejenak. Baik, kita kembali lagi dalam acara Sudut Pandang. Seperti yang saya janjikan tadi, saya akan kasih kesempatan kepada Saudara Haji Aan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Nudi. Ya. Ya kan? Terima kasih Mas Ipul. Tadi yang disampaikan Mas Bin Hud untuk terkait tidak memberikan solusi, saya sedikit menyayangkan apa yang disampaikan Mas Bin Hud. Karena apa? Kita saat ini sama-sama berpikir untuk kemajuan Kabupaten Probolinggo. Tidak bisa dilakukan oleh sosok seorang saya sebagai anggota DPRD ataupun 50 anggota DPRD, OPD, dan sosok seorang Timbul Prihanjoko tanpa ada masukan-masukan positif untuk Kabupaten Probolinggo ke depan. Nah, di momen yang baik seperti ini, kita kan ingin dari hasil diskusi yang kita bicarakan ada edukasi bagaimana menciptakan pemikiran Kabupaten Probolinggo agar ke depan itu Kabupaten Probolinggo mempunyai warna baru untuk menjadi Kabupaten Probolinggo yang baik, yang sejahtera, lebih sejahtera dari sebelumnya. Seperti itu Mas Ipul. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Saudara Haji Aan tadi. Untuk selanjutnya saya akan beralih kepada Saudara Bin Hudi. Dari adanya stagnanisasi yang Anda sampaikan tadi, apakah itu berdampak terhadap keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo itu sendiri, khususnya bagi masyarakat? Oh itu pasti Pak, itu pasti karena lajunya pemerintahan yang tentunya itu adalah dari beberapa aspek yang diantaranya adalah program-program terkait dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan indeks pembangunan manusianya, dan segalanya sebenarnya kompleks di situ Pak. Kalaupun saya dipaksa untuk memberikan solusi, sebenarnya itu sederhana Pak. Ketika bupati itu dilantik, maka di situ dituntun untuk menyusun misi dan visinya yang disebutkan Mas Saiful tadi adalah RPJMD dalam kurun waktu masa selama 5 tahun. Kemudian dari beberapa misi itu kemudian diambil dengan skala prioritas pada tiap-tiap tahun itu dalam bentuk RKPD itu. Nah, ketika tidak ada semacam sinkronisasi antara pimpinan dan bawahan, nah ini kemudian yang saya sampaikan stagnanisasi roda pemerintahan itu tadi, yang pasti itu sangat berdampak sekali pada masyarakat. Fakta yang terjadi hari ini, jalan-jalan ini sudah rusak. Sepakat seperti yang disampaikan Mbak Haji Aan adalah sarana
jalan ini adalah untuk menaikkan, ya kan, perekonomian masyarakat tentunya. Itu pasti. Tapi bukti hari ini masih belum bisa dilaksanakan seperti apa yang tertuang dalam misi dan visinya RPJMD itu tentunya. Nah, itu dari persoalan infrastruktur, Pak. Terus kemudian pada persoalan IPM, ya, indeks pembangunan manusianya, dari terukurnya dari persoalan tingkat pendidikan tentunya di situ. Nah, sekarang ini menjadi PR juga ini bagi pemerintah, terjadinya pernikahan dini misalkan. Nah, itu akan terhenti pendidikannya kemudian. Nanti disukan terukur di situ, Pak, terkait dengan IPM-nya. Dan kita ketahui ketika kita membuka data, IPM kita se-Jawa Timur ini nomor 4, Pak. Itu kan, nomor 4 dari bawah tentunya. Itu. Nah, itu kemudian yang saya sebutkan tadi, ini terjadi stagnanisasi roda pemerintahan yang sejatinya ini adalah menjadi kewajiban dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan kesejahteraan masyarakat, sarana pendidikan dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab negara. Nah, pemerintah dalam hal ini hanya melaksanakan undang-undang. Sebenarnya sederhana, Pak. Sederhana, sebagai bupati atau wakil bupati yang sekarang ini memegang kendali, itu tinggal melihat apa progres pembangunan berikutnya. Kalaupun terjadi ada keraguan terkait dengan penyusunan aturan atau regulasi yang ada, seperti yang saya sampaikan, ini ada semacam secara horizontal bisa berdiskusi atau minta petunjuk dari kementerian misalkan atau gubernur di bawahnya. Itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya ketika berbicara bagaimana mencarikan sebuah solusi sehingga kemudian pembangunan khususnya di Kabupaten Probolinggo ini menjadi maju. Seperti itu menurut saya, Pak. Ya, begini. Apa yang disampaikan Mas Bin Hud barusan, saya sedikit lebih masuk lagi kepada substansi berbicara secara umum Kabupaten Probolinggo. Jadi memang apa yang dipikirkan saat ini kita dalam pembahasan anggaran, saya ingin berserta teman-teman anggota Banggar pada khususnya yang akan membahas anggaran-anggaran itu lebih didominankan atau memprioritaskan kepada hal apa itu, dengan permasalahan krusial dari segala aspek yang disampaikan Mas Bin Hud. Saya sedikit memberikan gambaran. Kabupaten Probolinggo saat ini, menurut saya ingin lebih memperluas. Butuh keberanian pemerintah daerah untuk menciptakan investasi usaha. Dalam investasi usaha di Kabupaten Probolinggo adalah bagian dari bibit yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga juga akan menimbulkan kesejahteraan. Nah, dari sisi itu yang menurut saya perlu didominankan agar itu akan mengimbas kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Karena apa? Di saat dilihat investasi, investor yang masuk di Kabupaten Probolinggo itu betul-betul diwadahi, betul-betul diberi fasilitas, diberi kemudahan, baik itu dalam proses perizinan, dari regulasi perizinan yang berubah-ubah terus. Saya rasa itulah yang perlu kita pikirkan agar pemerintah daerah lebih berani memberikan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis. Keberanian itu adalah keberanian sosok pemimpin. Dalam hal ini keberanian PLT Timbul Prihanjoko. Nah, itu yang harapan saya sebagai anggota DPRD, sehingga di saat punya keberanian untuk mengambil keputusan besar, memberikan kemudahan geliat investasi di Kabupaten Probolinggo, insya Allah akan berimbas. Saya berikan satu contoh, Mas Iful, ya. Seandainya ada investor yang ingin membangun perusahaan di Kabupaten Probolinggo, jika dia ada MOU dengan pemerintah daerah, jika perusahaan ini dibangun bisa menciptakan lapangan pekerjaan 2.000 tenaga kerja, saya rasa itu akan menjadi efek positif. Nah, sekarang yang saya rasakan saat ini permasalahannya
dengan regulasi aturan-aturan yang selalu baru. Dari yang paling krusial saya sebutkan ada LSD, lahan sawah dilindungi. Itu sebetulnya akan jadi pembahasan yang menarik juga. Kenapa? Disitulah jawaban dari apa yang disampaikan Mas Bin Hud, pintu masuk. Jika investor itu diberi kemudahan, diberi fasilitas apa yang bisa dibantu dari pemerintah daerah agar kemudahan-kemudahan perizinan itu betul-betul dipermudah, dalam tanda kutip bentuk konsekuensi yang akan ditimbulkan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Insya Allah, geliat seperti itu saya rasa perlu dilakukan saat ini agar Kabupaten Probolinggo ke depan jauh lebih baik. Gitu Mas Ipul. Yang terjadi selama ini, terutama soal pengurusan LSD, dapat kendala. Betul. Nah, yang terjadi saat ini memang ada regulasi-regulasi aturan yang perlu disesuaikan dengan muatan lokal yang ada di Kabupaten Probolinggo. Saya melihat karena saya di sini statusnya juga sebagai Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah, saya banyak tahu tentang bab perizinan. Jadi ada beberapa LSD yang dari kementerian yang saya lihat juga tidak tepat sasaran dalam hal menentukan LSD. Ada satu LSD setelah dicek lokasinya ternyata itu adalah kuburan yang seharusnya di luar zona lahan LSD. Nah, hal semacam itu apa yang perlu kita lakukan? Investor saat ini resah. Di saat mereka sudah melakukan pembebasan lahan, ternyata lahannya masuk dalam lahan LSD. Sedangkan di saat masuk lahan LSD, otomatis di saat melakukan proses perizinan, itu proses perizinannya tidak mudah. Perlu ada proses yang harus dilakukan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR. Nah, seharusnya saya melihat pemerintah daerah mengambil tindakan bijak untuk segera datang kepada kementerian untuk segera mengambil alih. Dasar hukumnya ada. Ada di situ misalkan kita sama-sama melihat ada undang-undang otonomi daerah. Sehingga dengan dasar itu pemerintah daerah bisa melakukan kebijakan sendiri sesuai dengan kultur yang ada di Kabupaten Probolinggo. Seperti itu meminta agar ada pendelegasian wewenang kepada daerah. Betul. Dimana LSD ini menjadi kewenangan dari kementerian terkait. Nah, di sini makanya di momen yang tepat saat ini dengan adanya diskusi atau podcast yang ada saat ini, harapan saya ini bisa jadi suatu solusi baru. Bagaimana pemerintah daerah lebih berani mengambil sikap, lebih berani mengambil kebijakan dengan permasalahan-permasalahan geliat investor yang masuk di Kabupaten Probolinggo agar investor itu merasa nyaman menginvestasikan dananya di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya dengan mempermudah proses perizinan. Betul, seperti itu Mas Dari Beno. saudara Ya, menurut saya yang semestinya ini terletak pada kesiapan pada perangkat-perangkat daerah. Kalau saya sendiri sepakat ketika bagaimana cara atau strategi untuk menarik investor di menanamkan sahamnya atau modalnya di Kabupaten Probolinggo ini, yang tentunya tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya sepakat itu. Cuman sekarang ini terjadi kembali masuk kepada persoalan pemerintahan itu tadi. Kondisi pemerintahan hari ini terkait dengan perangkat-perangkatnya seperti yang disampaikan tadi, ada rasa ketakutan seperti itu. Yang menurut saya ketakutan itu tidak mendasar bagi saya. Saya sampaikan lagi, jangan kita di saat kita berdiskusi saat ini, harapan saya dari hasil diskusi saat ini, adanya diskusi saat ini adalah bagian dari masukan kepada pemerintah daerah. Jangan kembalikan kepada permasalahan yang kita sampaikan dari hasil diskusi yang sebelumnya. Ada ketidakberanian, ada penyampaian misalkan kalau saya definisikan tumpulnya pemerintah daerah. Nah di sini kan kita sifatnya ingin memberikan solusi. Siapa tahu dari adanya diskusi saat ini akhirnya timbul pemikiran dari OPD, timbul pemikiran dari PLT dalam hari ini Pak Timbul untuk mengambil langkah preventif agar geliat investasi lebih berani. Kan otomatis apa yang kita diskusikan saat ini kan mendatangkan sesuatu yang positif untuk Kabupaten Probolinggo. Kalau yang disampaikan Mas Bin Hud selalu kepada permasalahan yang seolah-olah permasalahan itu tidak bisa dipecahkan, Mas Ipul. Gitu loh. Begini Pak Haji, ini sepertinya
ini sudah menjadi, ya katakanlah, mohon maaf, bisa dikatakan seandainya itu adalah sebuah penyakit ya, ini sudah kronis Ya, bagi saya buat tidak setuju bahasa seperti Silakan, tidak itu. apa-apa, ada masalah. Sah-sah saja Ya. saya sampaikan, ini adalah pengamatan saya. Ya, Contoh betul. kecil saja, perlu diketahui ya, biar publik itu tahu juga. Di sini ada yang namanya pariwisata, tempat-tempat pariwisata. Contoh yang diantaranya adalah Bentar. Saya melihat data di situ, biaya operasional terhadap wisata itu, ya kan, lebih besar daripada pendapatan. Saya melihat ada pada entah itu tahun berapa dalam sebuah APBD anggaran itu sebesar 30 juta. Tapi income yang didapat pada pemerintah daerah kurang lebih hanya 50 juta. Nah, hal seperti itu mestinya, ya kan, secara administrasi harus dikaji dulu. Mas Ini Ipul, sama saya dengan sedikit memotong Mas daripada- Ipul ya. Iya. Saya sedikit memotong ya. Apa yang disampaikan Mas Bin Hud dari tadi selalu kepada permasalahan-permasalahan masa lampau, selalu kepada permasalahan-permasalahan sebelumnya yang sebetulnya keinginan kita berdiskusi saat ini, saya ingin di saat kita diskusi saat ini, podcast ini mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita jadikan ketuk tular kepada pemerintah daerah. Nah, saya melihat Mas Bin Hud dari tadi hanya menyampaikan permasalahan-permasalahan lama yang saat ini Kabupaten Probolinggo berupaya kita benar. Saya lebih sepakat apa yang disampaikan Mas Bin Hud tadi. Saya lebih sepakat bagaimana memberikan suatu penyegaran dari hasil diskusi ini, bagaimana pemerintah daerah OPD, dalam hal ini Sekda, dalam hal ini UPLT, ada wacana segar, ada wacana baru dari hasil diskusi yang kita paparkan. Tapi kalau dari Mas Bin Hud selalu menyampaikan permasalahan lama, dan tidak pernah memberikan solusi terbaik untuk Kabupaten Probolinggo. Saya ingin berbicara sekarang, karena saya diskusi di saat ini. Di saat kita berbicara diskusi di saat ini, saya ingin Mas Bin Hud juga memberikan masukan. Nah, saya belum menemukan masukan itu dari Mas Bin Hud, Mas Ipul, dari tadi. Itu. Ya, saya tengah dulu ya. Ya. Jadi biar diskusi ini tidak muter-muter, katanya Anda begini, katanya saya begini. Nah, saya lebih ke arah ke PAD, Pak. Ya. Ya, dari sektor pendapatan daerah itu sendiri. Ya. Apa juga mengalami stagnanisasi atau seperti apa? Di sini saya senangnya Mas Ipul di saat Mas Ipul membicarakan bagaimana berkaitan dengan PAD Kabupaten Probolinggo. Terima kasih, Pak. Saya tahu persis Mas Ipul ya. Di saat perjuangan teman-teman, di sini ada perjuangan teman-teman wartawan, perjuangan teman-teman LSM, di saat mengkritisi Kabupaten Probolinggo ada imbas positif. Saat ini Kabupaten Probolinggo yang saya kutip tadi kembali secara psikologis, kita bangun psikologisnya OPD agar OPD punya semangat kembali untuk membangun Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini ada keterlibatan tidak hanya sekedar sosok seorang anggota dewan, tidak hanya sekedar OPD, tidak hanya sekedar PLT saja. Tapi di sini saya melihat nuansa baru di Kabupaten Probolinggo. Polres pun, kejaksaan. Saat ini saya melihat juga ikut membantu proses itu untuk menaikkan PAD. Saya sudah memberikan contoh satu karena kebetulan di saat RDP saya juga yang memimpin RDP-nya, ada beberapa perusahaan yang saat ini sudah membayar pajaknya sehingga dari hasil data yang ada di Kabupaten Probolinggo, pendapatan dari PAD kita meningkat menjadi 300%. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu, ayo kita gali. Jadi PAD yang kita miliki saat ini, ayo kita gali potensinya. Kembali di saat kita mau menaikkan PAD, jalan pintu masuk yang ingin kita fokuskan untuk pemerintah daerah di Kabupaten Probolinggo yaitu geliat investasi. Jadi disitulah kita harus mencari dan membantu solusi-solusi agar geliat investasi dan investor yang masuk di Kabupaten Probolinggo itu merasa nyaman di sini. Itu Mas Ipul. Tanggapannya dari Saudara Binaudi? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan nyaman atau merasa aman untuk menanamkan sahamnya atau modalnya di Kabupaten Probolinggo ini kembali kepada persoalan perangkat daerah itu tadi. Nah, makanya kemudian terkait dengan bagaimana bisa memberikan sebuah kontribusi kepada daerah ketika usaha-usaha itu ilegal. Kan seperti itu.
bagaimana ini sepakat pada untuk menaikkan PAD sepakat. Tapi ketika proses perizinan hari ini susah atau sulit dengan beberapa faktor yang disampaikan tadi, nah maka kemudian bagaimana cara untuk bisa memberikan kontribusi yang namanya pajak kepada daerah ketika statusnya masih ilegal. Makanya, itu yang pertama. Ya sudah, makanya itu masih full. Jangan dipotong dulu Mas. Siap. Iya, Ya. itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, hari ini ya kita ketahui ada program yang namanya PSN, program strategis nasional yang namanya tol Probowangi. Nah, semestinya dari awal sudah saya sampaikan, kritikan saya sampaikan, namun sepertinya pemerintah kurang respect ya dalam hal itu. Kenapa? Semestinya difasilitasi terkait dengan persoalan perizinnya yang tentunya itu adalah secara administratif karena pemerintah itu diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang 30 2014. Ya. Kan seperti yang saya sampaikan kan seperti itu kan. Masih full, saya Artinya sedikit apa? potong ya. Enggak, sebentar Pak Haji. Iya. Undang-Undang Enggak, 30 iya. saya sampaikan itu tentang pemerintah ada Permasalahannya begini. Ya. Iya. Tolong dibersihkan. Iya. Dibersihkan. Terkait dengan persoalan kepemerintahan. Nah, di situ semestinya harus dipahami bagaimana pemerintah ini bisa memberikan sebuah terobosan yang namanya kebijakan. Sehingga kemudian para investor yang menawarkan modal itu merasa aman itu tadi dan legal gitu loh maksudnya. Ya, baru terarah. Pengertiannya begini Mas Ipul. Di saat diskusi seperti ini, Mas Ipul juga bisa mengarahkan agar proses diskusi itu juga menemukan titik temu. Tadi kita berbicara investor, berbicara ditambah lagi kepada global atau krusialnya segala permasalahan di Kabupaten Probolinggo termasuk adanya Probowangi. Makanya semua itu adalah bagian dari proses yang harus kita lalui bersama. Tapi cobalah lebih persempit ruang pembahasan kita, tidak terlalu dilebarkan kepada sisi kepentingan proyek nasional atau yang saat ini terkait dengan tol Probowangi. Menurut saya kita lebih spesifikkan pembahasan ini kepada sisi investornya saja dulu dan proses kemudahan perizinannya dulu. Nah, proses bagaimana ketegasan PLT dalam menyikapi proses perubahan aturan-aturan yang ada saat ini. Dengan kita mempersempit ruang lingkup pembahasan itu, akhirnya diskusi yang kita lakukan adalah hasil dari diskusi yang sangat cerdas. Jadi kalau kita kembangkan kepada suatu permasalahan-permasalahan baru yang ada di Kabupaten Probolinggo, kita tidak akan ada selesainya Mas Iful. Makanya harapan saya Mas Iful juga bisa mempersempit ruang diskusi kita, apa yang kita prioritaskan untuk saat ini yang perlu kita bahas. Itu Mas Iful, monggo. Jadi seperti ini Mas Ahad ya. Ini kayaknya sudah debat dengan hostnya ini Pak. Iya. Ya, jadi saya akan memotong apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber. Bila saya anggap itu melenceng dari substansi yang ada, Ya. kan seperti itu. Saya anggap saya bukan lebih ke arah mendukung kepada saudara Bin Hauti dalam hal ini. Saya objektif di sini ya. Jadi saya anggap apa yang disampaikan oleh saudara Bin Hauti masih ada korelasinya di situ Pak. Jadi dari proses perizinan, investasi, kan gitu, dari sektor pendapatan, pajak di situ. Jadi masih dalam lingkup itu Mas Ahad. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya, makanya kembali saya ingin sedikit memberikan ruang lingkup yang lebih sempit agar hasil diskusi kita itu betul-betul membuahkan hasil positif. Karena tadi saya menitik beratkan kepada satu, keberanian PLT dalam hal mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Probolinggo. Saya sedikit Ya. bukan PLT lagi saat ini Pak. Ya. Wabub Probolinggo. Ya, keberanian Wabub Kabupaten Probolinggo untuk berani mengambil kebijakan tegas untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar di Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Probolinggo. Yang kedua, kemudahan kepada para investor. Itu yang juga perlu kita tekankan. Sehingga geliat investasi di Kabupaten Probolinggo itu betul-betul berjalan dengan baik. Dengan regulasi aturan yang selalu berubah-ubah seperti ini. Ini harus kita pikirkan bersama. Dan tidak hanya bisa dipikirkan oleh sosok anggota dewan yang saat ini sedang menjabat. Kita harus pikirkan bersama. Termasuk Mas Iful, Mas Binhu juga memberikan kontribusi ilmu, pemasukan,
pendapat yang memberikan sisi positif kepada Kabupaten Probolinggo. Harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Saudara Hajian. Namun juga perlu kami tegaskan juga di sini, Pak, bahwa adanya channel Fatwa Siliwangi Official ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, terima kasih atas masukannya. Saya beralih kepada Saudara Bin Haudi. Tanggapannya seperti apa ini, Pak? Iya. Baik, terima kasih ya. Sepertinya menarik ketika menyampaikan butuh keberanian. Berarti ada sebuah ketakutan yang di sini untuk mengambil sebuah langkah apa kan begitu. Khawatir masuk kepada jurang kan gitu kan. Analisa pikiran saya kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau memang mohon maaf Ya, Pak, iya, ada DPR dalam hal ini ya kan sudah ada dan tahu terhadap bahwa sudah ada rasa ketakutan atau butuh keberanian itu, mestinya DPR juga dibekali oleh Undang-Undang 17 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 79 menjelaskan di situ ada beberapa hak yang kemudian dibekali kepada DPR. Yang pertama adalah hak angket, yang kemudian yang kedua adalah hak interpelasi, dan yang ketiga adalah hak menyampaikan pendapat. Kenapa kok sudah tahu proses perjalanan bupati atau wakil bupati terjadi keraguan atau ketakutan tidak menggunakan hak-haknya itu kemudian untuk menyelaraskan dari apa yang disampaikan? Begini Mas Iful, tidak perlu sekrusial itu jika kita berpikir menjadi sosok seorang negarawan. Kenapa? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Hal penting sepertinya perlu saya sampaikan di saat ini. Ini adalah sudah mau penghujung pemerintahannya Bapak Timbul Prihanjoko. Ya kan? Sudah 1 tahun sepertinya Pak Timbul ini megang kendali Kabupaten Probolinggo. Masih belum ada geliat sepertinya. Nah makanya butuh keberanian itu tadi, berarti kebalikannya adalah ada rasa ketakutan itu. Nah kenapa DPR kok tidak menggunakan hak-hak seperti yang saya sampaikan itu tadi? Saya anggap bahwa itu sangat krusial sekali, mestinya harus diambil alih dong, kan, itu kan? Tidak segawat seperti itu juga, Mas Iful. Saya sedikit memberikan gambaran. Jika kita ini ingin berpikir untuk Kabupaten Probolinggo, melepas baju kepartean kita, saat ini saya melihat situasi saat ini adalah momentum. Benar apa yang disampaikan Mas Binhut. Tapi momentum itu saat ini karena kita berpikir untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Hak-hak kita, betul ada hak angket, interpelasi, semuanya tidak kita pakai. Tapi kita lebih kepada proses untuk sama-sama berpikir. Bisa kita buktikan dari proses regulasi yang ada saat ini. Pengertian regulasi yang ada di momentum proses transisi saat ini, kenyataannya pemerintah daerah bersama DPRD dalam hal ini, posisi yang berada di koalisi untuk membangun Kabupaten Probolinggo tidak berubah arah menjadi posisi oposisi, tidak berubah arah untuk posisi menyerang, tapi memberikan kontribusi masukan positif agar Kabupaten Probolinggo itu jauh lebih baik ke depannya. Kenapa? Keberanian yang disampaikan oleh saya tadi adalah hanya sekedar komunikasi. Dan media yang saat ini kita lakukan dari proses regulasi untuk diskusi saat ini, mudah-mudahan ini juga menjadikan momentum agar bisa didengar oleh pemerintah daerah, PLT, agar apa yang kita diskusikan ini menjadi cambuk dan menjadi dasar pemikiran baru agar kita segera berlari untuk lebih meningkatkan berpikir untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Begitu Mas Iful. Dari kesimpulan diskusi malam ini, sangat sulit sekali sepertinya. Ini dijadikan titik temu antara Mas Aan dengan Saudara Bin Haudi. Namun juga kita kan terikat waktu di sini, Mas. Ya, jadi ada segmen berikutnya mungkin nanti, Pak. Siap, gak apa-apa. Namun yang terpenting bagi saya, adanya klarifikasi dari Bapak Timbul Prihanjoko berkaitan dengan yang kita diskusikan malam ini. Kami tunggu hadirnya di podcast Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.